Halo, kembali lagi dengan saya Oktavia Mimanulang, NPM 1194062 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang Progressive Web Apps, yang mana ini untuk tugas Kapita Selecta. Kita langsung masuk saja. Progressive Web Apps. Progressive Web Apps adalah sebuah web apps yang diberi nutrisi, jadi user bisa mendapatkan experience terbaik dari web dan experience terbaik dari native app. Nah, Progressive Web Apps ini juga yaitu aplikasi web yang telah dirancang supaya mampu, handal, dan dapat diinstal. Ketiga pilar ini mengubahnya menjadi pengalaman yang terasa seperti aplikasi khusus platform. Nah, Progressive Web Apps ini, atau disingkat menjadi PWE, dibuat dan disempurnakan dengan API modern untuk menghadirkan peningkatan kemampuan, keandalan, dan kemudahan pemasangan sekaligus menjangkau siapa saja, di mana saja, di perangkat apapun dengan basis kode tunggal. Selanjutnya yaitu alasan penting penggunaan PWE pada website. Pertama, meningkatkan trafik dan aktivitas pada website. Kecepatan website berpengaruh pada pembacaan mesin pencarian terhadap keberadaan website dengan penerapan PWE. Akan memberikan tingkat akses yang tinggi sehingga memudahkan dalam proses pembacaan mesin pencarian. Kedua, yaitu memberikan kemudahan pengguna. Nah, ini menyajikan kemudahan pengguna untuk mengakses website sehingga pengguna tidak memerlukan waktu lama dalam mengakses. Ketiga, peningkatan engagement. Nah, ini meningkatkan keterlibatan pada website yang berpengaruh pada promosi atau peringkat website pada mesin pencarian. Cara kerja pada progresi web ini seperti aplikasi pada umumnya. Aplikasi yang menerapkan PWE lebih cepat dalam akses serta nyaman digunakan oleh pengguna. Melakukan penerapannya tidak perlu menginstal aplikasi mobile terlebih dahulu, sehingga hanya membutuhkan sedikit tempat penyimpanan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teknologi di balik PWE. Pertama, service workers. Nah, satu teknologi di antara klien dan server dibangun client servers bisa caching semua aset secara lokal web, tetap dapat load, instan menyimpan resource melalui service worker untuk menampilkan data. Kedua, yaitu web apps manifest file atau disingkat menjadi JSON. Nah, yang memberikan kemampuan bagaimana aplikasi dilihat oleh user, UI, icon, dan lain-lainnya supaya akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu PWE memecahkan kebutuhan pelanggan. Aturan Google saat membuat produk adalah fokus pada pengguna dan lainnya akan mengikuti. Pikirkan pengguna pertama, apa kebutuhan pelanggan saya dan bagaimana PWE menyediakannya. Selanjutnya yaitu ada PWE memanfaatkan kemampuan web modern. PWE menyediakan serangkaian praktik terbaik dan API web modern yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kita dengan membuat situs kita dengan cepat, dapat diinstal, handal, dan menarik. Selanjutnya, Core Progressive Web Apps. Pertama, yaitu mulai cepat, tetap cepat. Nah, kinerja memainkan peran penting dalam keberhasilan pengalaman online apapun, karena situs berkinerja tinggi melibatkan dan mempertahankan pengguna lebih baik daripada situs berkinerja buruk. Situs harus berfokus pada pengoptimalan metrik kinerja yang berpusat pada pengguna. Kedua, yaitu bekerja di browser apapun. Pengguna dapat menggunakan browser apapun yang mereka pilih untuk mengakses aplikasi web
kita sebelum diinstal. Ketiga yaitu responsive terhadap ukuran layar apapun. Pengguna dapat menggunakan PWE kita pada ukuran layar apapun dan semua konten tersedia dalam ukuran viewport apapun. Yang keempat, menyediakan halaman offline khusus. Pada pengguna offline, menyimpankan di PWE, kita memberikan pengalaman yang lebih mulus daripada kembali ke halaman offline browser default. Terakhir, dapat diinstal atau is installable. Nah, pengguna yang menginstal atau menambahkan aplikasi ke perangkat mereka cenderung lebih terlibat dengan aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu optimal progressive web app. Nah, ini pertama, memberikan pengalaman offline. Maksudnya, jika koneksivitas tidak sepenuhnya diperlukan, aplikasi kita bekerja secara offline sama seperti saat online. Kedua, dapat diakses sepenuhnya. Nah, ini semua interaksi pengguna memenuhi persyaratan aksesibilitas pada WCAG 2.0. Ketiga, dapat ditemukan melalui pencarian. Nah, ini maksudnya PWE kita dapat dengan mudah ditemukan melalui pencarian. Keempat, bekerja dengan jenis input apapun. PWE kita dapat digunakan secara setara dengan mouse, keyboard, stylus, atau sentuhan apapun. Kelima, menyediakan konteks untuk permintaan izin. Saat meminta izin untuk menggunakan API yang kuat, berikan konteks dan tanyakan hanya saat API yang diperlukan. Terakhir, mengikuti praktik terbaik untuk kode sehat. Menjaga basis kode kita tetap sehat membuatnya lebih mudah untuk memenuhi tujuan kita dan memberikan fitur yang baru. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada studi kasus. Yang mana studi kasus yang saya ambil yaitu NDTV achieved a 55% improvement in LCP by optimizing for core web vital, atau NDTV mencapai peningkatan 55% dalam LCV dengan mengoptimalkan core web vital. Nah, NDTV adalah salah satu stasiun berita dan situs web terkemuka di India. Dengan mengikuti program web vital, mereka meningkatkan salah satu metrik pengguna terpenting mereka, Lagers Contentful Fan, atau disingkat menjadi LCV, sebesar 55% hanya dalam sebulan. Nah, ini berkolerasi dengan pengurangan 50% dalam rasio pentalan. Juga NDTV ini membuat perubahan produk lain saat mereka mengoptimalkan web vital sehingga tidak mungkin untuk secara meyakinkan mengatakan bahwa mengoptimalkan web vital adalah satu-satunya penyebab penurunan rasio pentalan. Selanjutnya yaitu menyoroti peluang atau highlighting the opportunity. Dengan hampir 200 juta pengguna unik setiap bulan, sangat penting bagi NDTV untuk mengoptimalkan kualitas pengalaman pengguna. Meskipun tingkat keterlibatan mereka jauh di atas rata-rata industri dan tertinggi di antara rekan-rekan mereka, tim NDTV masih melihat ruang untuk perbaikan dan memutuskan untuk berinvestasi di web vital bersama dengan perubahan produk lainnya.
untuk lebih meningkatkan tingkat keterlibatan mereka. Selanjutnya yaitu ada the approach the user atau pendekatan yang mereka gunakan. Nah, dengan bantuan alat seperti PageSpeed, Insight, Web.dev atau Miser, dan Webpack Test, tim NDTV menganalisis potensi area peningkatan di situs. Nah, ide pengoptimalan ini yang terdefinisikan dengan jelas ini membantu mereka memprioritaskan kembali tugas berdampak tinggi dan mencapai hasil langsung dalam peningkatan data web inti. Ini maksudnya dengan bantuan alat seperti ini ya, PageSpeed, dia tuh bisa mencapai hasil yang mereka inginkan. Oke, selanjutnya yaitu pengoptimalan. Pertama, ada yaitu memprioritaskan blok konten terbesar. Nah, dengan menunda permintaan pihak ketiga termasuk panggilan iklan untuk slot iklan paruh bawah dan penyematan jaringan sosial yang juga paruh bawah. Kedua, yaitu meningkatkan caching. Nah, meningkatkan caching ini yaitu konten statik dari beberapa menit hingga 30 hari atau 1 bulan. Yang ketiga, menggunakan tampilan font. Nah, pada menggunakan tampilan font ini untuk menampilkan teks lebih cepat saat font diunduh. Yang keempat atau yang terakhir, menggunakan grafik vektor untuk icon. Menggunakan grafik vektor untuk icon ini bukannya tipe font atau TTV. Yang kelima, malas membuat JavaScript dan CSS. Nah, memuat halaman dengan JS dan CSS seminimal mungkin. Kemudian dengan malas membuat JS dan CSS yang tersisa pada gulir halaman. Dan juga prakoneksi ke asal yang memberikan aset yang penting. Nah, pada slide yang pengoptimalan ini, dia ada gambar seperti pada di samping ini ya. Di sini pertama ada LCP atau Large Contentful Paint. Di sini ada caching. Selanjutnya ada Cascading Style Sheet atau disingkat menjadi CSS. Selanjutnya ada vektor grafis. Lalu ada Lazily Load JS atau JavaScript dan CSS. Terakhir yaitu Pre-Connected The Origin Delivering Critical Asset. Ini gambarnya untuk pengoptimalan ini ya. Oke, selanjutnya yaitu impact atau dampak. Nah, pada dampak ini, Webvitas melengkapi tim dengan sinyal berbasis metrik untuk mempercepat proses peningkatan pengalaman pengguna. Sebelum memulai proyek pengoptimalan, tim NDTV membuat tolak ukur skor LCP mereka pada 3,0 per detik untuk persentil ke 75 pengguna mereka dan berdasarkan data laporan pengalaman penggunaan Chrome. Lalu setelah proyek optimasi turun menjadi 1,6 detik. Dan mereka juga mengurangi skop pergeseran tata letak kumulatif atau CLS menjadi 0,05 per detik.
Nah, metrik lain di web page seperti waktu byte pertama dan penggunaan CDN yang efektif ditingkatkan menjadi nilai A atau A. Selanjutnya yaitu return on investment atau pengembalian investasi. Terlepas dari kerumitan dan kedalaman ndtv.com, situs tersebut telah mencapai skor FVD dan CLS yang layak. Berkat fokus selama tim pada kinerja dan praktik terbaik UX, untuk lebih meningkatkan pengalaman penggunaan mereka, tim berfokus pada LCV dan berhasil memenuhi ambang batas dalam beberapa minggu setelah memulai pekerjaan pengoptimalan mereka. Selanjutnya ada overall business result. Pertama, peningkatan 55% dalam LCV sebagai hasil pengoptimalan untuk data web inti. Kedua, pengurangan 50% dalam rasio pentalan di situs web setelah pengoptimalan data web inti bersama dengan perubahan produk lainnya. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan dan konsumsi konten secara langsung dan secara profesional meningkatkan pendapatan untuk situs web mereka. Nah, pada overall business result ini digambarkan impact-nya seperti ini ya. Ini ada gambarnya improvement in LCV, yaitu 55%. Yang kedua ini, gambar kedua ini, reduction in bounce rate, 50%. Selanjutnya, increase engagement and consumption. Nah, ini digambarkan seperti ini ya pada aplikasi NDTV ini. Nah, pada ini pada slide ini NDTV telah menurut Kawajit Singh Bedi, Chief Technology and Product Officer NDTV Group, NDTV telah lama mengikuti praktik terbaik untuk memberikan pengalaman penggunaan berkualitas tinggi. Kami mempertimbangkan untuk mengukur vital web ini sebagai bagian integral dari pengembangan produk kami sekarang. Dan peningkatan keterlibatan yang kami lihat menjadikan ROI yang baik. Oke. Pada materi ini sudah selesai. Nah, teman-teman, jika ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang progresi web apps ini, bisa mengunjungi situs ini ya. Di sini ada materi tentang progresi web apps yang bisa teman baca. Nah, studi kasusnya juga ada. Oke. Segini saja video kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.